Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian kita. Setelah kita tahu persis dalil-dalil tentang tahlilan, kemudian tentang 7 hari dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas tentang tawasul. Tawasul yang perlu kita garis bawahi bahwa yang dituju sebetulnya semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tawasul itu hanya sebagai salah satu cara, salah satu media untuk agar kita bisa semakin dekat kepada Allah. Nisbat kita punya permohonan, kita ada hajat-hajat, kemudian kita ingin agar hajat itu cepat terkabul. Ini kita bisa menggunakan dengan media tawasul itu. Walau toh sah-sah saja, tidak ada larangan. Kita mau langsung berdoa sendiri, kita minta sendiri langsung kepada Allah. Tapi juga tidak salah pula kalau kita menggunakan media tawasul ini. Dengan cara kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita bertawasul dengan orang-orang soleh, dengan Rasulullah, tawasul dengan para kekasih Allah, para aulia ilah, dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita ketahui pula bahwa tawasul itu juga diperbolehkan dengan orang yang masih hidup, orang-orang soleh yang masih hidup, para ulama, dan juga orang-orang soleh yang sudah wafat. Coba kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Kita buka dalam tafsirnya, jelas sekali bahwa di dalam tafsir As-Sawi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Aima yuqarribukum ilai min ta'atihi. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan wasilah itu mutlak. Setiap sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, itu bisa kita sebut sebagai wasilah. Kemudian dalam tafsir As-Sawi dikatakan bahwa wabtighaul wasilati ma yuqarribu ilai mutlaqan wa min jumlati dzalika mahabbatu anbiya'illah wa awliyaihi was-shadaqatu wa ziyaratu ahbabillah wa kasratu du'ai wa silatur rahimi wa kasratu dzikri wa ghairi dzalik. Bahwa wasilah itu atau mencari lantaran, media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat kita agar hajat-hajat kita lekas terkabul, cepat diijabah oleh Allah, itu mutlak. Baik dengan cara kita mencintai para nabi, mencintai Rasulullah, apalagi mencintai para kekasih Allah, orang-orang soleh, dengan cara bersedekah, dengan cara kita ziarah, baik ziarah ke makam orang-orang soleh, memperbanyak doa, kita silaturahim, kita memperbanyak istighatsah, zikir, dan lain sebagainya. Apapun itu bentuknya yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, ini bisa dikatakan sebagai wasilah. Bahkan dikatakan fal makna kullu ma yuqarribu ila Allah falzamihu. Lakukanlah
apa saja yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Watraku ma yub'idukum anhu, tinggalkan, jauhi apa-apa yang bisa menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita ketahui pada abad 20 ini banyak sekali orang-orang yang salah dalam memahami wasilah ini, memahami kata-kata tawasul. Sejak dulu kala perlu kita ketahui bahwa tawasul itu sudah dipraktekkan oleh para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Ini adalah hadis qudsi, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika hamba itu mau mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnahnya bin nawafil, sehingga aku mencintainya, sehingga ketika aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran baginya, akan menjadi tangan untuknya, dan akan menjadi kaki bagi dia. Ini perlu pembahasan khusus. Ini kita fokus kepada permasalahan dalil-dalil yang berhubungan dengan tawasul. Sehingga ketika dia meminta kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaannya. Dan ketika dia menginginkan penjagaan dariku, maka akan aku jaga dia. Ini jelas sekali bahwa kita diperbolehkan untuk tawasul dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan kita seperti amal-amal sunnah dan lain sebagainya. Kemudian sahabat besar, sahabat Umar bin Khattab, hadis yang sahih bahwa sahabat Umar bin Khattab ini juga bertawassul dengan paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis dijelaskan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina qala fayusquna. Dalam hadis ini jelas sekali bagaimana sahabat Umar bin Khattab ini juga melakukan tawassul. Bahkan ada yang menarik di dalam redaksi ini bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini justru bertawassul dengan paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Di sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa bertawassul itu tidaklah harus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tawassul itu juga diperbolehkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buka di dalam redaksi kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 297. Mas'alatun at-tawassul bil anbiya'i wal auliya'i fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an kama warada bi sunnatu as-sahihah. Bahwasanya bertawassul dengan para nabi, dengan para wali, baik mereka masih hidup ataupun setelah wafatnya, ini jelas-jelas
mubahun syar'an kama warada bi sunnatus sahihah, diperbolehkan secara syariat seperti dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini kahadisi Adam alaihissalam hina asa ila akhirih, Nabi Adam alaihissalam pun juga bertawasul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dul muhaqqiqin walayat haruli anna hikmatu tawasuli Umar bil Abbas radhiyallahu anhu dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya masyru'atu jawazit tawasuli bi ghairihi alaihi salam. Wadhalika li anna tawassula bi amrun ma'lumun muhaqqaqun indahum. Di dalam redaksi hadis tadi jelas-jelas sekali bahwa sahabat Umar bin Khattab ini bertawasul untuk meminta hujan kepada Allah dengan melalui perantara paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dalil itu menunjukkan kepada kita bahwa hikmahnya tawasulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina kepada melalui Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bukan bertawasul kepada Nabi. Ini menunjukkan masyru'iyatu jawazi tawasul bi ghairi alaihissalam, bahwa diperbolehkan bertawasul kepada selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari paparan hadis-hadis juga dari dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nahdliyin yang mengatakan bahwa kita menyembah kuburan lah, yang mengatakan musyrik lah dan lain sebagainya, otomatis ini sudah terbantahkan dengan dalil-dalil tersebut, bahwa kita semata-mata ziarah ke makam para wali songo, baik Maulana Malik Ibrahim, baik Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, dan wali-wali yang lain, bertawasul dengan guru-guru kita, Simbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, Simbah Kiai Haji Marzuki Dahlan, Simbah Kiai Mahrus Ali, Simbah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, dan seterusnya. Para solihin ini adalah semata-mata yang kita tuju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita lakukan dengan bertawasul kepada orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Berarti tuduhan yang dialamatkan kepada kita bahwa kita pelaku musyrik, kita pelaku bid'ah, kita penyembah kuburan, semua itu adalah salah. Yang kedua, yang bisa kita ambil kesimpulan dari dalil-dalil yang telah kita paparkan, bahwa bertawasul ini diperbolehkan, bahkan masyru', ini disyariatkan dengan perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilail wasilah. Dan juga banyak-banyak hadis yang sahih yang jelas-jelas mengatakan bahwa bertawasul itu adalah min sunnatil anbiya wal mursalin, min sunnatis sholihin, wa min sunnatis salafuna sholeh, wa min sunnatis salafina sholeh, dan juga termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang salaf, para pendahulu kita. Di samping juga dikerjakan oleh para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan dilakukan oleh para sahabat. Bahkan ada cerita menarik di mana sahabat Bilal radhiyallahu an ini juga pernah bertawasul dengan mendatangi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuka di dalam kitab-kitab hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang tawasulnya para sahabat dan seterusnya. Yang ketiga, bertawasul ini adalah mutlak. Artinya mutlak, apapun yang bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah ini bisa kita gunakan sebagai wasilah, sebagai sarana. Seperti halnya dengan mencintai orang-orang soleh, seperti halnya kita dengan bersedekah, seperti halnya dengan kita beristighotsah dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian yang bisa kita ambil lagi kesimpulan dari paparan hadis-hadis, juga ayat Al-Quran, juga dawuh-dawuhnya salafuna soleh, bahwa bertawasul itu bisa dengan mereka, beliau-beliau orang-orang soleh yang masih hidup, dan juga bisa dengan mereka para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. Dan juga bertawasul itu bisa dengan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita, dan juga bisa tawasul itu dengan perantara apa yang kita baca, seperti halnya aurat-aurat kita, istighosah kita, dan lain sebagainya. Kemudian untuk berikutnya, kita harus yakin bahwa amaliyah yang kita laksanakan, ziarah wali songo, bertawasul di makam-makam orang soleh, ini jelas-jelas sekali ada tuntunan, ada dasar-dasar hukum syariat yang jelas, dan tidak ragu lagi bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka-mereka bahwa kita begini, kita musyrik dan lain sebagainya, ini mulai terjadi pada abad-abad sekarang ini. Dulu tidak ada orang-orang yang mengatakan bahwa bertawasul di makam orang soleh, bertawasul dengan orang-orang soleh ini adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang syirik dan lain sebagainya. Dulu tidak ada, hanya ada pada zaman now, abad saat ini. Semoga sedikit keterangan ini baik dari Al-Quran, juga sebetulnya ada dalil tentang tawasul dalam surat An-Nisa juga ada, tapi kiranya dari ayat-ayat Al-Quran ini dan juga dawuh-dawuh Nabi, referensi yang kita baca pada kesempatan ini sudah mencukupi bagi kita untuk tahu bahwa tawasul adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.